Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Yang lalu masih di penafsiran daripada Syarhus Shadri, makna daripada hati yang lapang. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu, atau menenangkan dadamu, atau menenangkan hatimu, menenangkan jiwamu. Yang perlu ditekankan bahwa ketenangan jiwa di sini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kenikmatan besar, kenikmatan agung berupa tenangnya hati. Makna daripada tenangnya hati atau tenangnya, lapangnya dada, kata beliau adalah nuwassi'uhu. Kami yang telah meluaskan hatinya, dadanya luas. Tapi dada di sini makna dada maknawi, bukan dada yang hakiki. Wa hadza syarhu, dan kelapangan ini, kelapangan dada, syarhun maknawi, kelapangan secara makna. Laisa syarhan hissiyan, bukan lapang secara hissi. Artinya kalau dadanya ya tetap, fisiknya tetap dadanya, tidak dirubah-rubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini disebut lapang dadanya, itu lapang atau luas secara maknawi. Wasarhus sadri, dan lapangnya dada secara maknawi tadi, an yakuna muttasi'an. Allah jadikan, Allah karuniakan hatinya itu luas, bisa dan mampu menampung li hukmillahi azza wa jalla, menampung hukum Allah. Binau'aihi, yang hukum Allah itu ada dua. Hukum Allah ada dua. Hukmullahi as-syar'i, yaitu hukum Allah yang berupa syar'i atau hukum Allah syar'i. Wa huwa ad-din, yaitu agama. Agama di sini amalan. Mampu hatinya menerima, menampung amalan-amalan yang Allah turunkan. Al-Quran dan As-Sunnah atau ajaran Allah, itu bisa diterima di hatinya. Itu Allah yang mengaruniakan orang tadi bisa menerima itu. Wa hukmullahi al-qadari, yang kedua, hatinya karena luasnya bisa menampung hukum Allah yang qadari. Wa huwa al-masaibu, hukum Allah yang qadari di sini adalah al-masaibu. Masaib, sesuatu yang menimpa, atau bisa diartikan ini jamak dari musibah. Hukum Allah yang qadari berupa musibah-musibah itu tidak masalah bagi orang-orang yang dikaruniakan oleh Allah keluasan hati. Alladzi tahdutsu 'alal insan, musibah-musibah yang menimpa manusia. Nah, wa dzalika li anna syar'a,
Kenapa ini dikatakan hati luas itu merupakan karunia dari Allah? Li'anna syar'a fihi mukhalifatun lil hawa. Karena syariat Allah itu banyak sekali menyelisihi nafsu manusia. Kebanyakan manusia itu nafsunya itu tidak bisa menampung hukum Allah, berat. Nah, tidak cocok, mukhalifah itu menyelisihi. Jadi hukum Allah itu banyak menyelisihi hawa. Hawa mungkin diartikan nafsu. Fayajidul insanu saqalan, sehingga kalian bisa mendapati manusia, banyak mendapati manusia itu berat. Fi tamfidhi awamirillah, di dalam melaksanakan perintah Allah. Nah, kenapa berat tadi? Karena hatinya, dadanya sempit. Wasaqalan fi ijtinabi maharimillah, demikian juga hatinya berat untuk menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Menunjukkan bahwa nafsu itu cenderungnya memang menyukai, menerima perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Sehingga kalau disuruh untuk dijauhi itu berat, tidak mau nafsunya, maunya mendekat terus, menerima apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu mukhalifun li hawan nafsi, karena perkara-perkara haram itu menyelisihi nafsu. Nafsu maunya dekat, sementara syariat maunya merintahkan untuk menjauh. Wan nafsul ammarah wan nafsu al ammaratu bisu'i, sementara nafsu yang ada di dalam diri setiap manusia itu al ammarah, selalu memerintah bisu, dalam kejelekan. La tansarihu li awamirillah, nafsu yang sifatnya selalu merintah dalam kebaikan itu tidak lapang, tidak menerima li awamirillah, terhadap perintah-perintah Allah, wala linawahi, dan tidak mau menjauhi larangan-larangan Allah. Begitu ujian yang Allah berikan pada manusia. Hati itu tidak suka ajaran Allah dan maunya larangan Allah saja. Tajidu ba'dun nasi, kamu dapati sebagian manusia itu taskulu alaihi as-shalah, kamu dapati sebagian manusia itu berat menjalani sholat. Nah, kama qala ta'ala fil munafikin, seperti Allah terangkan tentang sifat munafikin. Dan ini nasihat dari Allah untuk dijauhi sifat-sifat ini, karena ini sifatnya munafikin. Terutama sholat isya dan sholat subuh, ya. Itu sangat berat sekali bagi munafikin, karena isya itu sudah gelap, subuh sudah gelap. Sementara mereka itu berdiri karena ingin dilihat orang. Kalau belum ada yang lihat, tidak mau, karena mereka memang tidak ikhlas. Salat bagi munafikin itu perkara yang berat. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Kalau mereka berdiri salat, mereka berdiri dengan malas. Nah, seperti juga banyak di muslimin itu kalau salat maghrib itu masjidnya lumayan, tapi begitu isya maju saf-safnya, ya. Kemana tadi yang salat maghrib? Tertahan oleh malas dan seterusnya. Na'udzubillah. Jadi hati-hati daripada sifat munafikin. Wa minan nas, tapi di antara manusia. Jadi ini sempit dadanya, terutama orang-orang munafikin. Wa minan nasi, ada sebagian manusia itu man takhaffa
Man takhaffa alaihi shalah, ada orang yang ringan, salat itu ringan. Bal yastaku ilaiha, bahkan salat itu menjadi perkara yang dia rindui. Habis salat rindu untuk salat lagi. Terutama maghrib sampai isya itu cuma 1 jam itu. Itu kalau bisa tidak keluar dari masjid, itu banyak sekali fadilahnya. Di antaranya hati terikat dengan masjid. Allah jamin untuk dilindungi nanti pada hari tidak ada perlindungan dari Allah. Yang kedua, duduk di situ menunggu sholat isya, sholat berikutnya, maka Allah, malaikat selalu selama duduk di situ selalu mendoakan, Allahumma ufir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, terus sampai sholat. Wa yataraqqabu husuluha, dan dia orang yang sebagian manusia ini selalu yataraqqab. Yataraqqab di sini artinya selalu mewaspadai, menunggu datangnya salat, rindu karena rindunya. Sehingga dia betul-betul dipersiapkan dirinya dan hatinya untuk menyambut panggilan salat. Bahkan sebagian ulama ada riwayat wudhu saja itu mereka nangis, haru hatinya. Karena orang nangis itu ada dua, ada nangis karena haru, ada nangis karena sakit, susah, sedih. Nah ini orang nangis karena haru. Wudhu itu haru dicampur rasa takut kepada Allah, itu juga nangis. Seperti Rasulullah SAW itu sujud nangis karena cinta dan takut, rindu dan takut kepada Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ju'ilat qurratu aini fis salati, Allah jadikan penyejuk hatiku dalam sholat atau dengan sholat. Jadi sholat ini merupakan salah satu dari penyejuk hati, penenang hati. Nah, barang siapa yang hatinya gelisah, resah, sholat. Karena memang sholat ini di dalamnya banyak berisi zikir. Dan sholat itu merupakan zikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk berzikir kepadaku. Hanya dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang, sebagaimana firman-Nya, walladzina amanu tatmainnu qulubuhum an dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya dengan zikrullah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati itu menjadi tenang, dibersihkan oleh Allah dari kegelisahan-kegelisahan. Juga Allah katakan, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Yang berpaling dari zikir kepadaku, maka kehidupan mereka gelisah, resah hidupnya. Dan itu tidak masuk gagal, karena inti yang diinginkan manusia itu ketenangan hidup. Artinya walaupun banyak semua yang diinginkan oleh nafsunya, harta melimpah, semua yang diinginkan oleh nafsunya itu terpenuhi, kalau dia jauh dari zikrullah hatinya masih gelisah. Kita lihat orang-orang kafir yang sudah Allah berikan harta, enggak tenang di rumahnya, jualan kemana-mana, tidur di pantai-pantai, tidur di gua-gua, enggak kerasan, tidak tenang di rumah. Nah, idzan kalau
demikian, fasyar'u, maka ajaran Allah itu, agama Allah itu fihi saqalun 'alan nufus. Banyak ajaran yang berat bagi jiwa. Ka'ijtinabil muharramat, seperti ketika diperintah oleh Allah untuk menjauhi yang diharamkan, berat. Nah, apalagi yang namanya kecanduan, ketagihan rokok misalnya, suruh ninggalkan berat. Baru kalau sudah divonis sama dokter, nah coba teruskan ini, jantungnya sudah tinggal berapa ini, biar cepat dikubur, baru dia takut. Faba'dun nas, sebagian manusia, yahwi asya'an muharraman alaihi, wasar bil khamar wa ma asbah dzalika fatathqulu alaihi. Maka sebagian manusia yahwi asya'a muharramatun alaihi, sebagian manusia didorong oleh sesuatu yang diharamkan seperti zina, minum khamar, wa ma asbaha dzalika, dan selainnya dari yang diharamkan, fatathqulu alaihi, maka jiwanya gejolak, berat. Nah, kalau yang seperti ini diseru oleh jiwanya, maka itu tadi terjadi kegoncangan jiwa walaupun dia melakukan perbuatan yang diharamkan. Wa minan nasi man yasrah sadrahu lidzalik, tapi ada sebagian manusia ketika disuruh oleh Allah menjauh dari yang dilarang, itu yansirah sadrahu, yansirah sadruhu, tenang dadanya, gak apa-apa, rela, ridho hatinya ketika oleh Allah disuruh menjauh dari yang diharamkan. Makanya betul Rasulullah mengajarkan bagi siapa yang membaca pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, itu tenang hatinya, tenang jiwanya, yaitu membaca raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Aku ridho Allah sebagai Robku. Itu kan artinya ridho kepada Allah ketika memerintah dan ketika melarang. Diperintah saya jalani, dilarang saya jauhi, maka dia tidak masalah. Nah, wantur ila Yusufa, coba lihat kepada Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi Yusuf ya, putranya Nabi Yakub ya. Lama da'at hu imra'atul azizi, ketika diajak, dirayu oleh istrinya Al-Aziz. Ini orang kafir, ini namanya Zulaikha, orang kafir. Sehingga salah orang muslimin ketika berdoa, ya Allah, mendoakan manten. Sering saya dengar ada penceramah mendoakan manten, ya Allah jadikan kecintaan mempelai ini seperti kecintaannya Yusuf dan Zulaikha. Itu kan tidak boleh ya. Zulaikha sama Yusuf itu perhubungan yang enggak benar, haram. Walaupun sama-sama suka, itu enggak boleh. Yusufnya muslim, Zulaikha istrinya orang lagi, kemudian kafir lagi. Zulaikha itu kafirah, Nabi Yusuf muslim. Ba'da'an ghalatil abwab, coba perhatikan kisah Nabi Yusuf ketika dirayu oleh istrinya Al-Aziz. Setelah istrinya itu ngunci pintu, waqalat, dan memanggil Yusuf, hai talaka, ayo sini dekati aku.
Wa tahayya'at lahu, dan istrinya sudah tahayya'at. Tahayya'at itu maca, berhias. Bi ahsani malbasin wa ahsani suratin, dengan maca, pakai pakaian terbaik dan wajah terbagus. Dipuncakkan dirinya dalam berhias, pakaiannya terhias, paling bagus pakaiannya untuk merayu Nabi Yusuf. Wal makanu aminun, tempatnya aman. Ayat hula ahadun, untuk dimasuki orang, aman dari dimasuki orang. Apalagi pintunya dikunci. Gulikatil abwab, pintunya dikunci. Waqalat, dan tuannya, ini lagi tuan, namanya budak kan harus manut taat pada tuannya. Dan dia manggil, hai talaka, sini Yusuf. Qala, maka Nabi Yusuf menjawab, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ista'adza bi rabbih, Nabi Yusuf berlindung, memohon perlindungan kepada Allah. Li'anna hadza halun harajatun, karena ini perkara yang aneh. 6. Syabun, beliau Nabi Yusuf seorang pemuda. Wa mra'atul aziz, berduaan di tempat yang aman, pintu dikunci dengan istri raja. Wa makanun khalin, maka tempatnya kosong, tempat yang kosong, enggak ada orang. Wa aminun, dan aman. Wal insanu basyarun, sementara manusia itu manusia, ada nafsu birahi. Rubbama tasawwadat lahu nafsuhu an yaf'ala, yang pasti jiwanya itu bergejolak untuk melakukan. Nafsunya benar-benar mendorong untuk melakukan perbuatan haram tersebut. Walihadza qala, sehingga Allah katakan di surat Yusuf itu, laqad hammat bihi, Zulaikha itu betul-betul sangat menginginkan, hamma ini sangat menginginkan, menggebu-gebu. Wa hamma biha, hamma di sini Nabi Yusuf. Demikian juga Nabi Yusuf sangat kepingin, didorong kuat oleh nafsunya untuk berbuat. Berarti sama-sama. Tidak benar yang mengatakan bahwa yang gebu itu cuma Zulaikha. Nabi Yusuf juga, karena beliau masih muda, belum nikah lagi. Laula an ra'a burhana rabbi, sekiranya beliau Nabi Yusuf tidak melihat tanda kebesaran Allah, diperlihatkan oleh Allah tanda kebesaran Allah, kemudian Nabi Yusuf diselamatkan, tidak sampai berbuat seperti itu. Nah, ini kisah tentang Nabi Yusuf, bagaimana melawan seruan nafsunya untuk keluar dari kegelisahan, dari kesempitan jiwa menuju ketenangan. Dan beda kalau ketika Nabi Yusuf ini diantara ujiannya ini ujian terberat, karena beliau langsung dengan akalnya diperintah untuk memilih. Cuma di situ pilihannya benar dan salah. Beda ketika Nabi Yusuf dilempar oleh saudaranya ke dalam sumur, ya. Kalau itu bukan pilihannya, karena terpaksa, bukan kehendaknya Nabi Yusuf.
Tapi kalau ini betul-betul sadar dan beliau suruh milih, maka ini yang lebih berat. Nah, wa fis sahihi, di dalam as-sahih Bukhari, ini dalil hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwa beliau bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillihi, Allah akan menaungi 7 golongan ini dengan naungan Allah. Tapi 7 di sini bukan batasan, karena ada hadis lain yang menerangkan, seperti Al-Imam As-Suyuti membuat kitab khusus tentang golongan-golongan yang dilindungi, mencapai 60 atau 9, sekitar 40 orang golongan. Di sini beliau menyebutkan 7. Ini merupakan metode pengajaran Rasul, menyebutkan angkanya dulu biar mudah. Teknis pengajarannya disebutkan angkanya dulu. Nah, ada 3 hal, jadi sebutkan 3 angkanya dulu. Orang yang dibenci oleh Allah misalnya. Ini langsung Rasul bilang ada 7 golongan yang Allah lindungi. Maksudnya supaya kita masuk ke dalam yang 7 itu, berusaha menciptakan dirinya masuk ke dalam yang 7. Dalam lindungan Allah yang tidak ada yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Kecuali di mahsyar, ya apa? Terutama di mahsyar. Manusia menghadapi siksa mahsyar selama 50.000 tahun di bawah terik matahari 1 mil di atas kepala mereka. Siksa yang dahsyat, tapi di sana tidak masalah bagi 7 orang ini, 7 golongan ini. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil. Ini disebut dulu karena ini paling penting untuk suatu bangsa. Baik buruknya tergantung keadilan imamnya, pemerintahnya. Dikatakan adil, pemerintah itu kalau dia menjalankan agama Allah di dalam menjadi di dalam memimpin. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian pemimpin akan ditanya atas kepemimpinannya. Wa sya'abun nasya'a fi ta'atillah. Yang kedua, anak muda yang sibuk dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa anak muda? Karena anak muda ini tinggi-tingginya dorongan nafsu, tinggi-tingginya seruan nafsu untuk menjauh dari ketaatan kepada Allah. Banyak perbuatannya, tingkahnya itu tidak masuk akal, tidak cocok dengan akal yang sehat. Sehingga Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, asyababu ba'dun minal junun. Masa muda itu bagian dari kegilaan. Rodok gendeng, bahasa kita itu, anak muda itu memang rodok gendeng. Kenapa dibilang begitu? Karena tingkahnya tadi, banyak perbuatannya itu enggak sehat gitu, secara akal sehat. Tapi ada, kata Rasul SAW, anak muda yang bagus, Masya Allah, kuat menjalankan ketaatan dan kuat menahan nafsunya. Karena memang tidak bisa dijalankan ketaatan dengan baik oleh orang-orang yang masih nuruti nafsunya. Warajulun qalbuhu mu'allikun bil masajid. Yang ketiga, yaitu orang yang hatinya bergantung ke masjid. Nah, kemudian kita bisa meraih ini ya, yang sudah sepuh-sepuh masih ada peluang ini. Hatinya bergantung di masjid, terutama yang dekat-dekat masjid. Nah, ini rindu ingin
hatinya selalu di masjid, zikir, baca Quran, ibadah, sholat, merawat masjid. Nah, betul-betul dijaga, jangan sampai kotor. Nah. Yang keempat, warajulun da'athu imro'atun. Yang keempat, seseorang yang dirayu wanita. Dzata mansobin, wanita kaya, wajamalin, cantik, kaya, cantik, nyeru, ngajak, merayu. Nah, faqala, maka orang tadi, inni akhafullah. Dia menjawab rayuannya, saya takut kepada Allah. Nah, warajulani, yang kelima, dua orang, tahaba fillahi, dia menjalin kecintaan, dua orang, fillahi, bukan harus dua orang ya, maksudnya ini minimalnya ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dan ini juga ukuran keimanan, tanda keimanan, bahwa mencintai seseorang karena Allah itu termasuk iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah di antara kalian dikatakan beriman sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai dirinya sendiri. Dikatakan cinta karena Allah, ini ukurannya agama Allah. Semakin orang itu tinggi imannya, tinggi ketakwaannya kepada Allah, makin naik kecintaan kita kepadanya. Ini yang dimaksud ini. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dia berkumpul di atas agama Allah dan dia berpisah di atas agama Allah. Warajulun, yang keenam, seseorang tasaddaqa bisadaqatin, dia bersedekah, seseorang yang sedekah, fa'ahfaha, kemudian dia sembunyikan. Sedekah dia sembunyikan. Hatta la ta'lamu shimaluhu, sampai tidak diketahui oleh tangan kanannya, tangan kirinya. Ma tunfiku yaminuhu, apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Yang kirinya saja tidak tahu, maksudnya apalagi orang lain. Ini hadis ini juga banyak diamalkan kalau kita lihat sirah sejarah orang-orang yang mengamalkan hadis ini. Seperti yang diamalkan oleh cucu dari Ali bin Abi Thalib. Di kampungnya itu setiap pagi di rumah orang miskin itu terdapat makanan setiap pagi habis subuh di pintunya. Nah, kemudian berhenti di saat kematiannya putra cucunya Ali ini. Dan yang memandikan menceritakan bahwa di pundak orang ini ada bekas kulit yang keras karena bekas manggul barang berat, sehingga orang memahami bahwa beliaulah yang melakukan hadis ini. Yang keberapa tadi? Ke-6. Yang ke-7, warajulun dzakarallaha, seseorang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, khalian, dalam keadaan sendiri. Nah, ini mungkin juga lebih mudah kita jalani. Artinya dari sisi tempat gampang, tapi menjalani juga susah. Sering mungkin kita zikir tapi susah untuk nangis. Ya. Karena di sini kata Rasul,
Seseorang yang zikir kepada Allah sendirian di tempat yang sepi, fafadat ainahu, kemudian mengalir air matanya. Kalau orang-orang dulu karena memang hatinya lunak, hatinya lembut, mudah. Tapi ini tidak mudah bagi hati-hati yang keras dari zikrullah. Zikrullah itu artinya ingat kepada Allah. Yang diingat itu apa? Tentang keagungan Allah, kebesaran Allah. Satu. Bagaimana supaya orang faham, meyakini tentang keagungan Allah di dalam hatinya, itu buah daripada pengkajian, buah daripada ilmu. Bagaimana dia akan kenal Allah, mengakui, mengenal keagungan Allah kalau dia jauh dari ilmu, jauh dari majelis ilmu, terutama tentang nama-nama Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Nah, kalau kita lihat sejarah-sejarah orang dahulu, orang-orang soleh dahulu, mulai dari Rasulullah, kata sahabat, seperti air yang mendidih nangisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasyahidu min hadza, adapun yang terkait dengan kelapangan dada di hadis ini, 7 golongan tadi, adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin. Seseorang yang dirayu wanita cantik, wanita kaya, kemudian dia mengatakan, ini akhafullah, aku ini takut kepada Allah. Sehingga dia tidak layani. Nah, fasaroha sodru, maka tenanglah jiwanya. Nah, karena dia tidak melayani. Kalau sampai melayani, walaupun masih di chattingan ya, di WA, kalau sampai dilayani itu gejolak jiwanya, membara, panas. Nanti kan dia ingin ketemu, ingin janjian, kirim-kirim foto, naudzubillah, dia sudah maksiat, sudah zina ya. Apanya yang zina? Pertama, tangannya. Karena Rasul bilang zina itu tangan, mata, tangan itu zina, mata itu zina, kaki itu berzina. Nah, pertama dari tangannya, kemudian matanya, kemudian kakinya jalan. Tapi ketika ditolak dari awal munculnya betikan jiwa, getaran jiwa baru muncul, dilawan seperti ini. Bagaimana melawannya ini? Inni akhafullah. Menunjukkan bahwa rasa takut kepada Allah ini merupakan obat penolak dorongan jiwa, dorongan jeleknya jiwa yang terbaik. Seperti Nabi Yusuf tadi, apa yang mendorong Nabi Yusuf untuk nolak itu? Ini, takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah. Ini juga sabda Nabi, kata beliau, ada ucapan Nabi yang mulai dari Nabi dulu yang merupakan wasiat seluruh Nabi, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Nah, jadi takut kepada Allah ini obat terbaik, penghalang terbaik, penghancur terbaik daripada apa tadi? Betikan-betikan jiwa, betikan-betikan nafsu untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dan ini, tapi ini juga tergantung taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengenalkan taufiknya, hidayahnya kepada kita. Al-Imam Ibnul Qayyim membawakan ketika muncul di situ getaran jiwa, betikan jiwanya, sampaikan padanya di ring dengan 4 ring. Pertama, dipikir, tafakur, dipikir apa manfaat dunianya. Manfaat di dunia ini apa? Kalau saya turuti.
Nah, yang kedua, bahaya dunianya apa? Misalnya kalau saya turuti, saya senang, puas. Bahayanya apa di dunia? Ya mungkin kamu ditangkap Satpol PP, ditangkap Pak RT dan seterusnya ya. Kena CCTV dan seterusnya. Bahaya dunia. Yang kedua, ring yang ketiga dipikir manfaat akhiratnya apa? Dan yang keempat yang dipikir mudorot atau bahaya akhiratnya. Apa ada berapa tadi? 4 ring untuk mengering supaya ini pantas dituruti atau enggak. Ngering apa? Betikan atau seruan nafsu ketika nafsu itu mulai bergetar. Karena manusia itu jiwanya, nafsunya selalu gerak, enggak bisa diam. Rasulullah mengatakan hati itu seperti selalu bergejolak, selalu bergolak. Manusia juga selalu berpikir, memang makhluk berpikir, bukan hewan. Maka di situ Allah tunjukkan cara-caranya bagaimana seseorang mengendalikan nafsunya. Karena ini paling awal, kalau ini sampai tidak diring, dituruti itu lebih berat. Kalau sudah dijalani, sudah dilakukan itu lebih berat lagi untuk menariknya. Misalnya tentang cinta dunia, itu tadi itu juga betikan jiwa, cinta dunia nanti diring dulu dengan 4 ini. Nah, karena kalau sudah dituruti, dibuka oleh Allah, dia asik dengan dunianya, orang itu akan berat kalau kemudian ternyata dunia saya ketika saya sibuk dengan dunia, agama saya yang menurun. Gak bisa taklim, gak bisa sholat berjamaah, jarang ketemu teman-teman yang dulu sama-sama duduk di majelis ilmu. Nah, itu kan bahaya akhirat. Ya dunianya kamu dapat. Nah, fasarhus sadri li hukmi syar'i maknahu qabulul hukmi asy-syar'i. Maka tenangnya jiwa terhadap hukum syar'i maknanya menerima hukum syar'i. Menerima hukum syar'i. Hukum syar'i itu 2. Ada perintah untuk dijalani, hukum syar'i itu ada perintah untuk dijalani, ada perintah untuk dijauhi. Semua bagus, semua ketika seorang menjalani perintah itu ketaatan, dan ketika menjauhi larangan juga ketaatan. Waridho dan ridho, waridho bihi, wamtisaluhu dan menjalankan. Wa ayyaqulal qailu sami'na wa ata'na. Nah. Wa anta binafsika ahyanan, engkau dengan jiwamu terkadang tajidu qalbaka munsarihan lil ibadah. Ada kalanya kamu mendapati dirimu, hatimu tuh senang, lapang, semringah, dan itu nampak dari wajahnya. Karena kondisi hati itu oleh Allah akan ditampakkan dari wajah seseorang. Wajah seseorang itu sudah menggambarkan kondisi hati. Gak akan bisa orang itu menipu yang lain tentang kondisi hatinya. Kadang kamu dapati dirimu itu tenang jiwamu, tenang hatimu ketika menjalankan ibadah. Taf'aluha bisuhulatin, kamu jalani ibadah itu dengan mudah, gampang, enteng, ringan. Wangkiyadun dan menjalankan watumakninatun dengan penuh ketenangan jiwa menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah. Waridho dan penuh dengan keridhaan. Wa ahyanan tapi terkadang bil akas, kadang terbalik, sebaliknya, lagi down, lagi turun, depresi, stres. Nah, laula khaufaka minal ismi, sekiranya kamu tidak takut dosa,
ma fa'alta, maka engkau tidak akan melaksanakan itu sholat misalnya. Tapi karena kamu takut dosa, jadi sholat walaupun kondisi jiwanya lagi apa? Galau, lagi gak tenang. Nah, fa idza kana hadzal ikhtilaf fi syahsi, maka kalau ini yang terjadi pada seorang diri, fama baluka bil ashkhas, demikian juga orang-orang yang lain. Banyak orang kondisinya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bahasan ini, kajian ini lebih, tadi pembahasannya masih tentang makna sarhus sodri, ya, lapangnya jiwa. Itu lapang terhadap hukum Allah, yaitu dua hukum Allah, yaitu hukum syar'i dan hukum qadari. Yang baru kita bahas adalah hukum syar'i. Ada dua, perintah dan larangan. Wa amma sarhus sadri lil hukmi qadari, adapun hukum lapangnya dada terhadap qadari, hukum qadari, insyaallah kita bahas ahad depan. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan taufik dan hidayahnya untuk lebih menenangkan jiwa hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.